Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Jumpa lagi dengan Ibu Lina di diskusi kita hari ini. Nah, untuk hari ini, Ibu Lina yang akan memimpin diskusi pagi. Sebelumnya, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami mengucap syukur buat kandung-Mu. Tuhan senantiasa menuntun menyertai kami. Hingga pagi ini Tuhan, kami masih memperoleh nafas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan hikmat-Mu Engkau mau memberikan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terpilih dari kitab Bilangan pasal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat dengan tema Allah yang mengatur. Ibu Lina akan membaca dan Ibu Lina harap anak-anak juga dapat membaca di rumah masing-masing ya. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eliezer anak Iman. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eliezer kepada mereka di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang-orang Israel yang telah dipilih tanah Mesir. Anak-anak, dari cerita Alkitab, dari firman Tuhan ini, di sini kita mau lihat bahwa perjalanan bangsa Israel ini belum berakhir ya. Nah, jadi Tuhan masih memerintahkan Musa untuk menghitung jumlah orang Israel berdasarkan suku-suku mereka. Supaya apa? Supaya ketika tanah Kanaan berhasil direbut, maka bangsa Israel akan membagi-bagikan tanah itu menjadi milik pusaka mereka masing-masing. Nah, jadi pembagian tanah milik pusaka kepada setiap suku tidak ditentukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang berkuasa untuk menentukan setiap tanah milik pusaka itu. Maka setiap suku itu dapat berkata bahwa tanah milik pusakanya itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Karena itu mereka harus melayani Dia di tanah mereka. Jadi setiap suku tidak boleh mengambil tanah milik pusaka suku yang lain. Karena Tuhan sudah membagi, jadi masing-masing punya bagian tersendiri. Selain pembagian tanah, Tuhan juga yang memilih Yosua untuk menggantikan Musa ketika nanti Musa meninggal nanti. Dan Yosua yang akan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi Allah juga yang selalu akan menunjuk seorang pemimpin bagi umatnya. Dari yang kita lihat tadi ya, Yosua itu juga di dalam pergumulan Musa atau permohonan Musa, dan Musa Allah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa. Kita lihat bahwa Allah sendiri yang menunjuk seseorang untuk memimpin umatnya. Allah juga telah melakukan bagi kita semua dengan memberikan Tuhan Yesus Kristus yang ditetapkannya untuk memimpin kita. Ya, jadi kita juga dapat merasakan itu.
sini ada beberapa hal yang dapat anak-anak pelajari dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama itu Allah setia kepada janjinya. Jadi kita lihat bahwa janji Allah itu dia selalu setia sampai pada akhirnya bangsa Israel itu akan menduduki tanah Kanaan. Dan yang kedua itu Allah berkuasa dan mengatur segala sesuatu yang ada di bumi. Jadi kita yang ada di bumi ini, kita punya Allah yang berkuasa. Jadi dia yang mengatur segala sesuatu. Bukan dengan rencana kita sebagai manusia, tetapi hanya oleh karena kuasa Allah. Dan hal yang ketiga adalah mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang selalu ada setiap saat. Jadi kita mengucap syukur ya, karena dengan kasihnya Tuhan selalu memimpin kita, menuntun kita sampai dengan saat ini. Demikian firman Tuhan yang dapat Ibu Lina sampaikan dan kiranya dapat memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Allah yang memampukan kami supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami juga dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami terus berdoa kiranya dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, Engkau yang menuntun menyertai kami sehingga kegiatan pembelajaran kami pada hari ini biarlah jadi seturut kehendak. Kami juga berdoa untuk virus yang sementara merajalela di dunia ini ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Tuhan Engkau sendiri akan menjauhkan semuanya itu daripada kami ya Tuhan, sehingga kami pada waktu yang tepat biarlah kami bisa bertemu kembali di sekolah dan kami dapat belajar sebagaimana biasanya. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa.